Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Kak Islami kembali menjumpai Anda dalam program Coffee Time. Nikmatnya minum kopi sambil berbagi informasi. Baik pemirsa, di hari ini semoga Anda dalam keadaan sehat dan tentunya bersemangat menjalani setiap aktivitas dan rutinitas Anda di hari ini. Dan juga jangan lupa pemirsa untuk menerapkan protokol pencegahan COVID-19 dimanapun Anda berada. Ingat 3M, menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir agar tentunya kita semua terhindar dari paparan virus corona yang masih merajalela di Nusa Tenggara Barat sebagai bentuk ikhtiar kita agar kita semua selamat dari pandemi COVID-19 ini. Baik pemirsa, di hari ini kita kembali ngobrol-ngobrol dengan tema yang sangat menarik tentunya, dan ini juga merupakan memberikan informasi dan pemahaman kepada kita semua selaku masyarakat Nusa Tenggara Barat, di mana hari ini saya bersama dengan Kemenkumham Nusa Tenggara Barat membahas terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Baik pemirsa, mungkin banyak di antara kita semua yang belum memahami terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ini. Oleh karena itu, kita sudah kedatangan 3 orang narasumber di studio untuk membahas lengkap terkait dengan tema kita hari ini. Baik, langsung saja saya sapa narasumber kita hari ini yang sudah hadir di studio, yaitu yang pertama Dr. Syarifuddin STMH, yaitu selaku Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Syarif. Baik, jadi Pak Syarif ini semangat betul ya hari ini, dan tentunya siap untuk berbagi informasi banyak terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini. Baik, dan yang kedua adalah Bapak Imade Agus Warja SHMH selaku Penyuluh Hukum Madya Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi. Sehat Pak Gus ya? Iya, siap. Baik. Dan yang terakhir, satu-satunya wanita di antara mereka bertiga. Baik, dan tidak asing ya, karena kita juga sempat pernah berdialog bersama dengan Ibu Puri Adriatik Kasanova SH, yaitu Kepala Bidang Hukum Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Puri. Iya, baik pemirsa, sekali lagi tema kita hari ini yaitu terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Baik, langsung saja saya ke Bapak Syarifuddin. Sebelum kita membahas lebih dalam terkait dengan implementasi undang-undang ini, mungkin perlu dijabarkan dulu kepada pemirsa di rumah, apa sih sebenarnya pengertian dari bantuan hukum ini? Baik, Silahkan. terima kasih pemirsa di rumah. Bantuan hukum itu adalah pemberian bantuan hukum kepada yang diberikan kepada pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma yang diterima oleh penerima bantuan hukum oleh negara kepada masyarakat miskin. Baik, jadi penerima bantuan hukum ini adalah masyarakat miskin gitu. Dan tentunya nanti ada syarat-syaratnya begitu untuk penerima bantuan hukum ini. Kata-kata miskin juga, masyarakat miskin ada kriterianya. Tidak asal mengaku saya miskin, tidak. Ntar diterangin sama teman saya juga. Baik. Dan kemudian untuk jenis layanan bantuan hukum yang bisa diterima oleh penerima bantuan hukum ini apa saja jenis layanan itu? Pemberian bantuan hukum, jenis layanan hukum terhadap keperdataan, pidana dan ketatanegaraan. Jenisnya ada 3 itu. Baik, itu 3 jenis layanan bantuan hukum. Mungkin bisa dijabarkan satu persatu, Pak? Mungkin Pak Made lebih. Baik, Pak Agus silahkan. Izin ya, Baik. Jenis layanan bantuan hukum yang diberikan itu ada dua jenis, yaitu pertama yaitu litigasi dan yang kedua adalah non litigasi. Kalau litigasi itu adalah hukum keperdataan, hukum pidana, hukum tata negara. Kalau yang non litigasi itu adalah
Misalnya penyuluhan hukum, konsultasi hukum, kemudian penelitian hukum itu yang non litigasi, ditambah juga dengan mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat. Itu bagian daripada pemberian bantuan hukum non litigasi. Baik, jadi itu jenis-jenis layanan hukum yang bisa didapatkan oleh masyarakat yang sedang tersandung kasus hukum seperti itu, namun Betul. tidak mempunyai biaya untuk dalam proses yang dia jalani seperti itu, Pak Agus. Itu Baik. diberikan oleh organisasi bantuan hukum. Organisasi bantuan hukum, Ya. baik. Melalui Kemudian organisasi bantuan hukum pemberiannya diberikan kepada penerima bantuan hukum dari masyarakat Baik. tadi. Baik, berarti siapa penyelenggara bantuan hukum ini, Pak? Baik, penyelenggara bantuan hukum ini adalah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai penyelenggara bantuan hukum. Itu melalui pemberiannya itu melalui OBH, itu organisasi bantuan hukum. Itu selaku pemberi bantuan hukum. Kemudian kalau penerima bantuan hukum adalah masyarakat secara keseluruhan yang tentunya mempunyai kategori, yaitu masyarakat miskin, masyarakat yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasarnya, dan ya seperti itu. Baik, baik. Berarti orang-orang yang berhak menerima bantuan hukum dari lembaga bantuan hukum seperti itu adalah orang-orang yang sekali lagi bisa dikategorikan miskin seperti itu. Iya. Baik, mungkin spesifiknya Pak, miskin ini apa sih sebenarnya begitu? Ya. Boleh saya tambahin berkaitan dengan untuk 3 komponen yang kita bicarakan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu, yang pertama tentunya penyelenggara bantuan hukum, kemudian yang kedua pemberi bantuan hukum, dan yang ketiga penerima bantuan hukum. Nah, untuk penerima bantuan hukum itu sendiri tentunya adalah ya setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak terpenuhi hak dasarnya secara layak dan mandiri. Tentunya ini berkaitan dengan sejauh mana sih terkait dengan sandangnya, pangan, papan, perumahan, baik itu juga layanan kesehatan maupun pendidikannya, Mbak. Itu saya rasa seperti itu yang kriteria yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini dikatakan masyarakat miskin atau tidak mampu itu. Oke, baik, itu dia. Baik. Bisa ditambah sedikit, Mbak? Silakan. Saya tambahkan lagi, ada namanya istilah kelompok rentan. Kelompok rentan itu seperti misalnya kaum perempuan, kaum disabilitas, itu juga menjadi prioritas. Kemudian yang terkena PHK dan sebagainya. Baik, kalau kemudian ada masyarakat kita yang sedang tersandung hukum seperti itu, kemudian tidak mempunyai biaya untuk dalam proses hukum yang sedang dijalani, ini seperti apa? Bagaimana cara masyarakat mendapatkan bantuan hukum ini? Ya, baik. Gini, masyarakat NTB itu tersebar di 10 kabupaten kota. Kita mempunyai LBH itu sekitar 20 LBH yang akan memberi bantuan hukum kepada masyarakat miskin tadi. Nah, kita lihat dulu di mana setiap masyarakat itu membuat kejadian tindak kriminal tadi. Di penjara mana, ya kan? Dia masuk dalam penjara, habis itu dia tidak mempunyai uang untuk mendapatkan atau membayar pengacara. Nah, di situ kita bagi-bagi, itu ada beberapa OBH, ntar mungkin dijelasin teman saya, itu mereka akan datang. OBH itu di setiap, misalnya di Mataram nih, itu ada 10 atau 9 gitu ya. Nah, di situ mereka akan datangin. Memang kerjanya tadi litigasinya kan. Nah, jadi mereka akan menanyakan kriteria tadi masuk nggak tadi. Misalnya makan aja susah, tidak sekolah, ya kan. Misalnya udah ada PHK. Nah, syarat itu untuk menentukan mereka layak. Nah, di situ negara dia akan langsung memberitahu kita ada operator di kantor untuk memberikan administrasi untuk penggunaan dana ini layak nggak untuk orang ini. Jadi kita juga tidak asal menerima, mereka membantu tapi tiba-tiba orang itu layak bukan dikategorikan miskin, justru dibantu sama lembaga atau OBH itu. Negara nganggap, wah Anda salah orang untuk membantu.
Jadi dilihat Mbak, jadi di mana Diseleksi lagi, iya, seperti itu. iya. Tidak semua orang yang dalam penjara itu bisa mendapat walaupun dia miskin. Tadi yang Ibu bilang tadi, makannya susah, pendidikan nggak ada, kesehatan dia nggak bisa bayar gitu kan, PHK, kaum rentan gitu loh. Oke. Jadi kita tersebar beberapa kabupaten kota itu ada yang belum kalau nggak salah dari itu tidak semua Tidak 10 semua. kabupaten kota itu Ada yang belum, OBH. yaitu Sumbawa Barat dan Lombok, kalau nggak salah Sumbawa Barat sama Lombok Utara, yang belum ada lembaga bantuan hukum. Lembaga Ya. bantuan hukum. Baik, kalau untuk di Nusa Tenggara Barat sendiri, ini ada berapa sih jumlah lembaga bantuan hukum di sini? 2 Yang terdaftar. terdaftar di kementerian kita ya Mbak ya, yang berdasarkan verifikasi dan terakreditasi selama 3 periode tahun ini, yaitu sejumlah 20 organisasi bantuan hukum, yang tentunya di sini akreditasi A itu sebanyak 1 LBH, yaitu berada di Kota Bima, Puspako Madin PA Bima. Kemudian untuk akreditasi B berjumlah 2 LBH, kebetulan berada di Kota Mataram, yaitu LBH Pelangi, LBH Kawal Keadilan, dan sisanya 17 LBH itu terakreditasi C berada di Pulau Lombok maupun di Pulau Sumbawa Mbak. Baik, jadi Ya. totalnya ada Sekitar 20 yang 20. terdaftar di kementerian kita. baik, ada 20 lembaga bantuan hukum Ya. begitu yang tersebar di Nusa Tenggara Barat, dan ini bisa membantu masyarakat begitu ya dalam menangani kasus hukum seperti itu. Baik, Sedikit Pak. silahkan Pak Agus. Untuk meluruskan sedikit ya. Lembaga bantuan hukum yang ada di NTB ini maksudnya yang kita bicarakan ini adalah lembaga bantuan hukum yang melaksanakan pemberian bantuan hukum. Itu kan banyak, memang ada organisasi bantuan hukum banyak, tetapi tidak semua organisasi bantuan hukum itu dapat memberikan bantuan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini. Oke, baik. Tentunya dia harus mendaftar dulu di Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat mengajukan sebagai pemberi bantuan hukum. Itulah yang dikatakan tadi oleh Mbak Furi. Jumlahnya berapa, Mbak? 20. 20. Nah, jumlahnya 20 itu. Itu setelah dia terdaftar, diakreditasi, diverifikasi, kemudian diakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan sertifikat sebagai pemberi bantuan hukum. Itu. Oke, Ya, baik. jadi tidak semua OBH yang ada di NTB ini melaksanakan pemberian bantuan hukum dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 itu. Gitu. Ya. Seperti itu. Baik, berarti walaupun banyak lembaga bantuan hukum, organisasi bantuan hukum di daerah kita, namun tidak semua bisa memberikan Betul. bantuan hukum gitu kepada masyarakat. Baik, kemudian tadi setiap lembaga bantuan hukum, organisasi bantuan hukum ini yang berhak atau yang bisa memberi bantuan hukum kepada masyarakat ini harus ada akreditasinya, seperti itu. Harus ada verifikasi dan akreditasi bagi lembaga bantuan hukum. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa syarat dari untuk verifikasi dan akreditasi bagi lembaga bantuan hukum yang akan bergabung dalam pemberi bantuan hukum? Berkaitan dengan verifikasi dan akreditasi terhadap lembaga bantuan hukum ini, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, tentunya pertama harus berbadan hukum, Mbak. Kemudian kedua, harus memiliki kantor atau sekretariat yang tetap. Kemudian memiliki program bantuan hukumnya itu apa aja. Kemudian selain itu juga dia harus memiliki paralegal ataupun advokat, Mbak. Dan tentunya kita sesuaikan juga sesuai dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 tentang tata cara dan verifikasi dan akreditasi pemberian bantuan hukum itu sendiri, Mbak. Oke, Ya. baik. Jadi itu salah satu syaratnya seperti Ya. itu. Kalau misalkan tadi ada akreditasi A, Ya, B, dan itu C, itu untuk spesifiknya membedakan. seperti Oh ya, apa? baik. Untuk akreditasi A, tentunya di sini setiap tahun tuh pemberi bantuan hukum dapat melakukan litigasi sebanyak 60 kasus, Mbak. Kemudian untuk non litigasinya selama setahun itu 7 program bantuan hukum. Kemudian untuk advokat maupun paralegalnya sebanyak masing-masing 10 orang, dan tentunya dia tetap ini istilahnya melakukan untuk ini apa istilahnya tetap melakukan kegiatan, yaitu dalam artian untuk pendidikan formalnya, Mbak. Untuk advokatnya itu
non formal maupun formal itu harus minimal S1, sedangkan paralegal tetap harus telah melakukan kegiatan pelatihan paralegal itu sendiri, Mbak. Oke. Gitu, ya. Andaikan itu akreditasi B, hanya pembedanya di dalam jumlah kasus yang dia tangani, Mbak. Kalau untuk akreditasi B, tentunya di sini 30 untuk litigasinya, kemudian non litigasinya sebanyak 5 program, kemudian paralegalnya dan untuk advokatnya masing-masing sebanyak 5 orang. Sedangkan untuk akreditasi C lebih sedikit lagi, dalam setahun itu litigasinya sebanyak 10 kasus, kemudian non litigasinya sebanyak 3 program, kemudian untuk advokatnya minimal 1 orang dan paralegalnya 3 orang. Gitu, Mbak. Baik. Kurang lebihnya seperti itu. Baik, berarti setiap lembaga bantuan hukum ini harus memiliki advokat yang tentunya memiliki integritas Iya, seperti betul. itu di dalamnya. Baik, dan ada ketentuan-ketentuan jumlah dari advokat di setiap masing-masing akreditasi tersebut. Ini tujuannya apa sih, Bu? Ya, tentunya kan kita ingin mengetahui ini berkaitan dengan lembaga bantuan hukum yang lulus verifikasi dan terakreditasi. Tentunya kita untuk mengetahui sejauh mana sih kinerja mereka kan, Mbak. Dalam setahun itu pasti kita evaluasi, kita monitoring sejauh mana penyerapan anggaran yang dilakukan oleh lembaga bantuan hukum itu sendiri. Itu salah satunya, sehingga kita bisa merekomendasikan apakah selama 3 periode itu LBH ini dapat kita istilahnya kita naikkan atau kita turunkan atau kita cabut, karena ini ada status reakreditasinya, Mbak, untuk perpanjangan sertifikasi itu sendiri, Mbak. Oke, baik. Berarti Pak Syarif, setiap lembaga bantuan hukum ini selalu tetap diawasi begitu. Dan Iya. ini yang bertugas mengawasi ini siapa? Nah, gini, setiap tahun memang ada penilaian Baik. dari pusat dan laporannya dari kita. Kalau dia tadi misalnya menyalahgunakan wewenang yang kami berikan, kita tinggal lapor. Atau dia menerima bayaran dari masyarakat miskin tadi. Oke. Jadi yang namanya gratis itu dia tidak boleh meminta atau menerima. Ya kan? Ya, apabila itu ada kesalahan, jadi yang jumlahnya tadi 20, besok belum tentu 20, bisa berkurang. Karena ada OBH atau LBH tadi yang nakal. Atau 20 dengan verifikasi yang baru yang dibilang Pak Agus tadi, ada OBH lagi mendaftarkan, bisa jadi 21, 22, dilihat kemampuan dari biaya atau anggaran dari pusat. Jadi semuanya pusat yang menentukan memverifikasi akreditasinya itu siapa-siapa OBH yang layak. Jadi begitu sampai sini kami menerima dengan penilaian tadi penilaian A, B, C yang mereka lakukan. Terus teman-teman itu mengawasi, benar nggak? Karena uang itu ada berapa miliar ya, Bu ya? Untuk tahun 2020 ini totalnya kurang lebih 1 miliar 800 sekian, Mbak. Nah, bukan Dan sedikit alhamdulillah miliarnya. per 20 Oktober 2020 ini sudah totalnya untuk litigasinya yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum sebanyak 505 kasus, kemudian untuk non litigasinya kurang lebih 59 kegiatan program itu sendiri, Mbak. Baik, itu anggaran untuk Dari 20 OBH dan untuk membantu masing-masing masyarakat tadi. iya Baik. Khusus NTB ya. khusus untuk di Nusa NTB. Tenggara Barat. Nah, Nusa Tenggara Barat tuh Lombok dan Sumbawa. baik. Iya, saya tambahkan Ya, dikit. silahkan Pak Agus. Kalau tidak salah di tahun 2017 itu secara keseluruhan, secara nasional itu pemerintah sudah menggelontorkan dana kalau tidak salah 41,14 miliar itu untuk membiayai bantuan hukum seluruh Indonesia. Tetapi pada kenyataannya masih dirasa kurang karena banyak penduduk masyarakat kita itu yang terutama yang jauh-jauh itu, yang jauh dari ibu kota kabupaten kota itu belum dapat mengakses bantuan hukum ini, sehingga pemerintah terus mencetak organisasi bantuan hukum itu, sehingga dibukalah dalam 3 tahun sekali, ya, Iya, betul. 3 tahun sekali dibuka pendaftaran untuk itu. Itu pun Itu dalam pelaksanaan pendaftaran. Kemudian kita semua pendaftaran itu nanti akan diverifikasi dan akreditasi oleh Kemenkumham. Tentunya dalam kalau yang sudah berjalan, kita yang ngawasi, Kementerian Hukum dan mengawasi. Nanti ada program kita setiap tahun turun ke lapangan gitu. Turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap OBH tersebut.
Itu yang kita laksanakan beberapa tahun belakangan ini. Baik, Iya. baik. Ada tambahan Bu Puri, silakan. Oh iya, menambahkan sedikit berkaitan dengan verifikasi dan akreditasi memang kita laksanakan 3 tahun sekali dan insya Allah di tahun 2021 ini Mbak akan dilakukan untuk verifikasi dan akreditasi kembali. Namun demikian melalui website resmi, nanti secara umum akan diumumkan melalui website resmi Kemenkumham, yaitu tentunya bagaimana sih tata cara pemberian untuk pengajuan verifikasi dan akreditasi. Tentunya di sini pemberi bantuan hukum harus mengajukan permohonan kepada menteri dengan 2 cara Mbak. Yang pertama melalui elektronik, kemudian yang kedua non elektronik. Berkaitan dengan elektronik itu sendiri tentunya melalui aplikasi online Mbak, yang di sini menggunakan aplikasi sitbankum.bphn.go.id. Itu nanti akan diverifikasi oleh kantor wilayah, kemudian selanjutnya akan diakreditasi oleh tim 7 tim, yaitu dari tim independen dari di luar Kementerian Hukum dan HAM Mbak, tentunya dibantu oleh BPHN itu sendiri. Kemudian untuk non elektronik ini tentunya LBH itu harus mengisi formulir secara lengkap dan harus langsung ditujukan kepada kepala kantor wilayah. Di sini tentunya akan diverifikasi oleh kantor wilayah, baik itu administrasinya maupun faktualnya, dan dengan catatan tetap menginput data secara online melalui aplikasi tersebut itu Mbak. Baik, berarti walaupun mengurus secara non elektronik tetap harus tetap mengurus dalam elektronik tersebut, begitu dengan cara elektronik tersebut. Baik, dan nanti pemirsa kami masih ngobrol-ngobrol lagi terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, tetap bersama kami ya. Jadi Coffee Time sesaat lagi. Ada apa nih? Ini motor saya loh. Ini motor mau kita ambil. Pak, maaf, ini rame-rame ada apa ya? Gini Mbak, Mas ini tunggakannya 3 bulan sama cicilan kagak dibayar. Ya kita ambil aja motor ini, ya nggak Don? Bukan seperti itu cara menyelesaikan masalah. Bapak bawa sertifikat jaminan fidusia tidak? Makhluk apa itu Don? Apa ya? Jadi gini Mas, jika ada masalah seperti ini dengan ada jaminan fidusia, Bapak sebagai debitur kalau ingin mengeksekusi objek jaminan fidusia sebaiknya didampingi oleh pihak berwajib agar semua pihak merasa aman. Jaminan fidusia memberi kepastian hukum bagi pemberi fidusia dan penerima fidusia. Ayo segera dapatkan jaminan fidusia dengan mencari informasinya di www.ahu.go.id. Beralih ke seputar penyuluhan hukum selanjutnya. Kali ini bersama saya Indraswati dan rekan saya Samdani akan menyajikan peraturan perundang-undangan terkini secara aktual dan terpercaya. Langsung saja kita bergabung di seputar penyuluhan hukum. Hak-hak pekerja yang terkena PHK dengan alasan force majeure atau keadaan memaksa maupun dengan alasan efisiensi perusahaan tetap harus mendapatkan pesangon dan THR dari perusahaan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per 1 Mei 2020, total jumlah pekerja sektor formal dan informal yang di PHK terdampak COVID-19 kurang lebih sebanyak 1.700.000 orang. Pekerja terkena PHK dengan alasan force majeure atau keadaan memaksa berhak mendapatkan uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Uang penghargaan kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4.
Namun pekerja yang terkena PHK dengan alasan efisiensi, maka berhak untuk mendapatkan uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Sobat Cerdas Hukum, sekarang saya berada di salah satu percetakan di Kota Mataram. Kali ini saya akan mewawancarai pemilik percetakan terkait PHK sebagai dampak dari pandemi COVID-19. Halo Cice, bagaimana kabarnya? Baik, sehat. Cice, apakah di percetakan Cice ini dilakukan juga untuk sambungan kerja? Ya ada Mbak, 50% lah. Pegawai saya ya dari 100 jadi 50, lama-lama jadi 25 sekarang saya rumahkan ini. Nah, apakah pekerja CC yang di PHK tersebut mendapatkan hak-haknya sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan? Ya pasti, dapat pesangon meskipun di PHK ya. Habis bagaimana? Kantor-kantor tutup, kantor pemerintah tutup, sekolah-sekolah tutup juga. Gimana saya mau bayar utang ke bank ini? Pusing, cuma nggak dapet. Omset menurun, percetakan menurun juga. Tapi dapat mereka pesangon itu dapat. Baik, Sobat Cerdas Hukum, demikianlah hasil wawancara saya dengan pemilik percetakan di Kota Mataram, Ibu Wijaya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Dan selanjutnya kita akan dengarkan bersama informasi tentang tunjangan hari raya yang akan disampaikan oleh penyuluh hukum kantor wilayah Nusa Tenggara Barat. Menurut Kementerian Tenagakerja menegaskan bahwa tunjangan hari raya tetap wajib dibayarkan oleh pengusaha atau perusahaan kepada pekerja dan buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meskipun saat ini sedang terjadi pandemi COVID-19. Sampai berjumpa di seputar penyuluhan hukum selanjutnya. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Coffee Time, masih bersama saya Kak Islami dengan tema kita hari ini yaitu implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, masih bersama dengan Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Dan tadi kita juga sudah banyak membahas di segmen pertama, kita sudah banyak membahas bagaimana masyarakat yang mempunyai kasus hukum begitu bisa menerima bantuan hukum, kemudian juga siapa saja yang bisa memberikan bantuan hukum dalam hal ini, yaitu lembaga bantuan hukum yang terverifikasi tentunya. Dan pemirsa, banyak OBH atau LBH di Nusa Tenggara Barat ini belum tentu bisa memberikan bantuan hukum begitu, karena harus diverifikasi dan diakreditasi terlebih dahulu. Dan dalam hal ini peran dari Kemenkumham juga adalah mengawasi begitu ya, memonitor secara rutin terkait dengan aktivitas OBH dan LBH di Nusa Tenggara Barat. Baik, saya langsung ke Pak Agus. Pak Agus, ya, seperti apa bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kemenkumham terhadap organisasi bantuan hukum? Silahkan. Ya. Baik, pengawasan yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini terkait dengan organisasi bantuan hukum, yaitu kita langsung melakukan monitoring evaluasi. Itu kita laksanakan monitoring evaluasi ke seluruh OBH, organisasi bantuan hukum yang terakreditasi tadi. Kita langsung terjun ke lapangan, langsung kita kunjungi tempat-tempatnya, lokasinya yang bersangkutan, OBH yang bersangkutan. Di sana kita melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi. Baik, berarti secara berkala begitu harus tetap dimonitor. Setiap setahun sekali. Iya, bagaimana Pak Pri? Ya, setiap setahun sekali Mbak. Kita tentunya di sini dilakukan oleh intinya panitia pengawas daerah Mbak. Karena di sana dengan panitia pengawas pusat itu ada di wilayahnya di kementerian, sementara panitia pengawas daerah ya Kanwil beserta dari Biro Hukum Mbak untuk anggotanya. Tentunya di sini kita melakukan pemantauan dan evaluasi. Pertama yaitu berdasarkan elektronik Sitbankum itu Mbak, kita sudah tahu sih penerima bantuan hukumnya baik itu
litigasi maupun non litigasi, tentunya kita langsung melakukan pengecekan terhadap lembaga bantuan hukum itu sendiri, kemudian berkaitan dengan administrasinya juga, apakah yang sudah dia mintakan permohonan itu yang melalui Sitbankum itu kita cocokkan, cross check kembali apakah sesuai atau tidak itu. Kemudian yang kedua, kita melakukan wawancara langsung kepada penerima bantuan hukum baik itu litigasi maupun non litigasi, dan rata-rata kalau litigasi kita langsung komunikasi wawancara dengan penerima bantuan yang berada di lapas atau rutan di kementerian kita, Mbak. Demikian. Baik, kemudian Pak Syarif, kenapa sih harus di OBH ini harus diawasi secara berkala? Baik Mbak, namanya suatu lembaga atau manusia kadang-kadang hilaf, mereka juga bisa berbuat baik, tiba-tiba di lapangan mereka tidak melaksanakan apa yang sudah kami wewenangkan. Nah, itu banyak temuan seperti itu, artinya pada saat yang Ibu Puri bicarakan tadi tidak memenuhi semua persyaratan yang kami minta, dengan wawancara dengan langsung penerima bantuan hukum dan LBH-nya kita verifikasi dengan datanya ada. Apabila mereka tidak melaksanakan, kita kenakan sanksi. Jadi untuk mengawasi juga, karena ini adalah uang negara, pertanggungjawabannya kepada negara, 1 perak pun itu harus dipertanggungjawabkan. Betul. Dan negara mendapatkan ini dari masyarakat, dari rakyat Indonesia. Itu kan kembali ke masyarakat yang membutuhkan. Disinilah negara hadir bahwa masyarakat yang membutuhkan itu berhak menerima bantuan hukum secara gratis atau cuma-cuma tadi. Itu yang membuat negara setiap tahun yang dibilang Pak Agus itu meningkatkan anggaran, karena masyarakat kita yang di pelosok desa, mereka untuk makannya susah, apalagi untuk mendapat bantuan hukum. Itu yang dikejar setiap tahun tuh semua OBH meminta anggaran untuk membantu mereka. Itu yang baik sekali. Jadi gini, saya yang tahu tuh 5 juta per anggaran per OBH, Bu, ya? Enggak, Pak. Untuk yang tahap gugatan itu sebesar 2 juta. Litigasi. Kemudian untuk litigasi tahap gugatan itu pertama 2 juta, kemudian untuk tingkat pertama 3 juta, kemudian untuk totalnya 5 juta. Kasasi, banding itu kan masing-masing 1 juta, Pak. Berarti totalnya hampir 5 juta. Ya sekitar 5, kan itu dicairkan bertahapan. Ini ada perbedaan apabila suatu provinsi itu banyak pulau, Bu. Ya, 5 juta untuk satu kasus itu pada saat kita ada pertemuan besar antara OBH penerima dengan pemerintah pusat, LBH itu mengeluh juga. 5 juta Pak, kami tidak akan mampu menyelesaikan perkara yang Ibu Puri bilang. Ya. Untuk transportasi antar pulau itu udah pakai mobil, bis itu pakai kapal laut misalnya, naik lagi ojek, sampai mereka menemui orang itu melebihi dari 5 juta. Tapi dengan itikat mereka mau membantu tadi, anggaran yang kami kasih itu kecil sekali, Bu. 5 juta itu tidak bisa mencukupi mereka. Nah, itu yang kita kasih reward kadang-kadang, ya. Artinya mereka diberi lagi kesempatan. Ada kita namanya adendum atau revisi kita ya, betul. Nah, itu kita kasih karena mereka sudah membantu, terus dengan kita kasih kerjaan berapa puluh OBH bantuan hukum, mereka habis. Nah, ada saat tertentu kita adendum anggaran untuk memberi OBH yang rajin tadi, Bu, ya, iya, yang membantu di atas 70%, iya, kita alihkan. Nanti iya, gitu. Untuk mereka yang di atas 70% kita tambahkan. Berarti artinya ada bonus reward gitu ya, iya. Untuk OBH yang benar-benar ikhlas ya, tulus dalam membantu. Dan ada beberapa OBH yang tidak bisa penyerapan. Nah, itu jadi evaluasi kami. Ya, ini termasuk di 20 organisasi bantuan hukum, Pak. Ini ada 2 yang tidak melaksanakan sama sekali penyerapan nih, Mbak. Mendapat nilai nanti jadi bahan pertimbangan kita, evaluasi kita untuk tidak kita. Dia layak nggak untuk meneruskan lagi? Ya. Nah, itu bisa dicabut, Pak, untuk akreditasinya.
Baik, Ya. oke. Berarti ada bisa dibilang OBH nakal seperti iya. itu ya. Baik, oleh karena itu memang perlu dilakukan pengawasan seperti ini. Kemudian kalau ada LBH yang seperti ini, yang tidak melakukan penyerapan seperti ini, apakah ada sanksi dari Kemenkumham atau siapa yang mempunyai wewenang dalam hal sanksi untuk LBH ini? Tentunya ini berkaitan dengan status akreditasi ya Mbak ya. Untuk perpanjangan sertifikasi ini dapat kita lakukan dengan pertimbangan beberapa hal. Antara lain misalnya memang kalau LBH itu melakukan pelanggaran Mbak, seperti yang disampaikan Bapak Kadif, mereka menerima uang dari penerima, itu sudah sanksinya jelas, yaitu 1 tahun penjara pidana, kemudian untuk dendanya 50 juta rupiah. Kemudian tentunya selama dia tidak melakukan penandatangan kontrak, itu salah satu alternatif bahwa LBH selama 3 periode itu tidak melakukan penyerapan juga, di bawah 50%, kemudian juga dia tidak melakukan aktivasi aplikasi yang ada di Situbankum itu Mbak. Itulah salah satu upaya untuk dilakukan monitoring dan evaluasi terkait penyerapan yang dilakukan LBH yang bersangkutan. Baik, berarti sanksinya ada hukuman 1 tahun penjara kalau sekiranya pelanggaran memberikan uang. Menerima uang maksud saya. Menerima uang dari yang menerima hukum, yang menerima bantuan seperti itu, yang seharusnya tidak dipungut biaya sepeser pun. Baik, itu tadi kita sudah membahas tentang litigasi seperti itu. Kemudian kalau untuk non litigasi sendiri, apakah ada kerjasama lembaga bantuan hukum bersama dengan Kemenkumham terkait dengan kasus litigasi non litigasi ini? Silakan Pak Agus. Baik, untuk kasus-kasus non litigasi memang ada beberapa OBH melakukan kerjasama dengan kita di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di kantor wilayah, yaitu dalam hal kegiatan penyuluhan hukum dan konsultasi hukum seperti itu. Namun melalui kesempatan ini juga kami menghimbau kepada teman-teman OBH kiranya dapat menjalin kerjasama lebih jauh lagi dengan kami di Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di Kanwil, karena kami di Kanwil ada fungsional penyuluh hukum ya, yang dapat membantu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan non litigasi ini. Oke, kalau kegiatan-kegiatan non litigasi ini termasuk apa saja sih Pak Agus? Seperti yang sudah saya dapat bilang di awal tadi, ada penyuluhan hukum, konsultasi hukum, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, negosiasi, mediasi, dan sebagainya. Konsultasi hukum ya. Oke, baik. Berarti itu yang juga peran dari LBH selain memberikan bantuan hukum ya. Baik. Kemudian kalau untuk kita kembali ke alur dari verifikasi dan akreditasi lembaga bantuan hukum, ini selama proses verifikasi bantuan hukum ini kan dilakukan oleh pusat ya. Baik, ini dilakukan oleh pusat. Apakah ada peran dari Kemenkumham dalam proses verifikasi OBH ini, Pak Syarif? Ya, untuk peran Kanwil itu memberikan tadi data-data OBH tadi. Terus data itu kita sampaikan ke pusat untuk mereka pelajari. Dari 20 tadi apa yang mereka bisa monitoring dan evaluasi tadi ya. Untuk per 3 tahun apakah sesuai kontrak yang kita sudah mereka tanda tangani. Jadi setiap kemarin kita adendum kontrak lagi ya. Jadi setiap memulai tahun anggaran mereka itu harus tekan kontrak antara Kanwil dengan OBH tadi datang semua. Saksikan saya yang sebagai mewakili kantor kepala kantor wilayah langsung menandatangani. Dan itu sudah ada jumlahnya masing-masing itu mereka. Karena kami dapat dari pusat nih, ya kan? OBH 1, 2, 3 semuanya itu sudah ada dan mereka segera melaksanakannya. Nah, seperti itu. Jadi peran dari kantor wilayah sebelum memulai kegiatan memberi bantuan terhadap masyarakat miskin itu tanda tangan kontrak. Nah, setelah itu yang Ibu Budi tadi kita evaluasi, kita datangi OBH, kita datangi lagi masyarakat miskin yang menerima bantuan hukum.
ya kan? Nah, itu bentuk pengawasan kami dan juga yang administrasi mereka tuh bener nggak itu yang mereka sampaikan. Karena kami dengan anggaran berapa 1,8 miliar itu, kami tidak tahu uang itu bentuknya megang pun nggak ada, jadi tahu-tahu berkurang aja. Jadi belum berarti pernah numpang lewat. Iya. Nah, benar. Jadi 1,8 itu operator menerima set masuk, Pak diverifikasi. Karena rekeningnya langsung jadi ke LBH-nya, Pak. berkurang. Nah, alhamdulillah sekarang sudah berapa hampir 80 sekian persen. Kami pengennya itu 100%. Kenapa? Artinya kalau 100% terserap, kedepannya kami meminta kepada pusat tolong tambahkan. Kenapa? Banyak masyarakat miskin yang membutuhkan lagi. 100% sudah terserap, berarti banyak yang belum bisa kami bantu. Kalau hanya 50% misalnya, besok dikurangi lagi itu kantor wilayah tidak benar-benar melaksanakan atau mengawasi para OBH tadi. Mereka kerjanya apa? Nah, itu juga bentuk peran kantor wilayah di setiap provinsi, apalagi khususnya di Nusa Tenggara Barat ini. Baik, ada 1,8 miliar begitu ya anggaran untuk bantuan hukum di Nusa Tenggara Barat. Ini kalau boleh tahu anggaran ini diserap dari mana? Siapa yang bisa jawab? Silakan Bu Puri. Gimana? Anggaran ini apakah dari pemerintah daerah atau dari pemerintah pusat? Untuk anggaran penyerapan 1,8 miliar ini tentunya alokasi anggarannya diperoleh dari APBN, Mbak. Karena intinya untuk anggaran pemberian bantuan hukum itu bisa diperoleh dari APBN, kemudian bisa juga dari hibah atau juga dari sumbangan yang tidak mengikat. Namun demikian dimungkinkan juga pemerintah daerah bisa mengalokasikan anggaran itu dari APBD. Tentunya lebih lanjutnya diatur dengan peraturan daerah. Namun demikian untuk 1,8 miliar ini memang pure dari APBN, Mbak. Di sanalah termasuk litigasi dan non litigasi, Mbak. Untuk 20 OBH. Saya tambah sedikit. Jadi tadi Ibu Puri mengatakan ada anggaran dari pemerintah daerah. Apabila satu OBH sudah menangani kasus di kantor Kumham NTB, dia tidak boleh lagi menangani kasus yang ada anggarannya di pemerintah daerah. Tidak boleh dengan kasus yang sama, dia minta anggaran ke kami, dia minta juga Pemda. Jadi setiap Pemda itu diharuskan juga ada alokasi anggaran membantu masyarakat sendiri untuk provinsinya. Baik. Nah, itu di luar Kemenkumham. Iya, di luar, Bu. Jadi memang sudah ada undang-undang mengatakan, ayo siapkan alokasi di Pemda untuk membantu masyarakat provinsi di Nusa Tenggara Barat. Karena apa? Untuk negara tidak akan mampu menolong masyarakat miskin yang ada di Nusa Tenggara Barat ini. Setiap provinsi itu berbeda jumlah anggarannya. Misalnya di Pulau Jawa, Jawa Timur itu bisa 5 miliar. Besar-besar. Jadi provinsi yang dapat yang banyak jumlah penduduk dan masyarakat miskin itu jumlahnya di atas 5 miliar. Baik, berarti tergantung jumlah kasus yang ditangani atau yang sedang ada di Nusa Tenggara Barat. Iya, benar. Ada di Gorontalo kemarin hanya 800 juta saja. Jadi dilihat jumlah penduduk dan masyarakat miskin yang ada di situ. Jadi setiap provinsi beda-beda. Kalau boleh tahu rata-rata kasus apa sih yang ditangani oleh LBH kita saat ini di Nusa Tenggara Barat yang terbanyak gitu kasus yang mendominasi? Kalau kurang lebihnya untuk litigasi itu rata-rata berkaitan dengan narkoba juga, Mbak. Kemudian untuk perdatanya rata-rata juga perceraian. Perceraian juga. Ya itu. Kurang lebih seputar itu aja. Oke. Ada tindak pidana kriminal lainnya. Itu KDRT ya? Ya, termasuk KDRT juga, ya. Perdata. Gitu. Baik, berarti saya tambahkan sedikit, Mbak, ya. Terkait tadi Bapak sudah menyinggung bahwa pelaksanaan penyelenggara bantuan hukum tidak saja Kumham, tetapi itu ada juga dimungkinkan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Dalamnya hal ini sudah ada dalam ketentuan pasal 19, Pak. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 itu menyatakan bahwa pemerintah daerah itu memungkinkan untuk menyelenggarakan pemberian pelaksanaan bantuan hukum. Itu maksud dan tujuannya adalah untuk mendapatkan pemerataan akses keadilan untuk masyarakat. Itu, Mbak. Kemudian saya tambahkan juga terkait dengan
yang tadi monitoring dan evaluasi, sekarang kalau verifikasi akreditasi itu yang dilaksanakan selama dalam kurun waktu 3 tahun sekali itu, Mbak. Itu kami di kantor wilayah terlibat langsung dengan pihak pusat untuk melakukan akreditasi bantuan hukum itu. Kita terjun langsung ke OBH-OBH yang telah mendaftar, kemudian kita di lapangan kita cek keberadaannya. Seperti itu. Makanya melalui kesempatan ini kami juga menghimbau kepada para OBH atau calon-calon OBH yang akan mendaftar sebagai pemberi bantuan hukum, itu setidaknya melaksanakan poin-poin persyaratan itu dengan sebaik-baiknya. Karena bagaimanapun juga kami dengan pihak pusat tidak saja mempercayai data itu, kami harus cross check lagi, turun ke lapangan seperti itu. Oke, baik. Dan itu dia tadi proses dari verifikasi dan akreditasi begitu yang harus ditempuh oleh lembaga bantuan hukum. Kemudian yang ingin saya tanyakan, apa hak dan kewajiban yang dimiliki oleh pemberi bantuan hukum? Silakan Bu Puri mungkin bisa menjawab. Baik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang hak dan kewajiban pemberi bantuan hukum, tentunya di sini antara lain melaporkan kepada Menteri terkait dengan program bantuan hukumnya. Kemudian melaporkan terkait anggaran kegiatan pemberian bantuan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kemudian selanjutnya juga dia melakukan ini, Mbak, pemberian bantuan hukum sesuai dengan tata cara dan syarat yang telah ditentukan sampai perkara itu selesai. Kemudian selain itu juga tentunya melakukan ini pelatihan kepada advokat atau paralegal ataupun dosen atau mahasiswa fakultas hukum untuk pelatihan pemberian bantuan hukum. Itu merupakan kewajiban. Sementara untuk haknya tentunya dia berhak menerima anggaran terkait dengan pemberian bantuan hukum itu sendiri. Kemudian dia bisa melakukan rekrutmen terhadap dosen, paralegal, advokat maupun mahasiswa fakultas hukum itu sendiri. Kemudian juga dia mendapat jaminan, Mbak, pelindungan, baik itu keselamatan, keamanan selama dia melaksanakan pemberian bantuan hukum itu sendiri. Baik, itu untuk pemberi bantuan hukum. Sedangkan kalau untuk penerima bantuan hukumnya, masyarakat yang menerima bantuan hukum ini hak dan kewajibannya apa saja? Untuk penerima bantuan hukum tentunya di sini dia akan memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan bantuan hukum itu secara benar kepada pemberi bantuan hukum. Kemudian dia tentunya mendapatkan informasi, data, dan dokumen tentang penyelenggaraan bantuan hukum itu. Dan untuk tentunya di sini saya informasikan bagaimana sih mengajukan tata cara pemberian bantuan hukum. Tentunya pemohon itu harus mengajukan secara tertulis, Mbak, kepada pemberi bantuan hukum. Di sini memuat mengenai identitas dirinya sendiri, kemudian mengatur mengenai uraian singkat berkaitan dengan permasalahan yang akan diberi bantuan hukum itu sendiri, kemudian melampirkan KTP dan tentunya harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari lurah, kepala desa ataupun dari pejabat yang berwenang di tempat tinggal penerima bantuan hukum. Baik. Kemudian kalau masyarakat yang merasa membutuhkan bantuan hukum ini, apakah langsung ke Kemenkumham atau ke lembaga bantuan hukumnya? Nah ini, untuk pada saat ini kami mengharapkan masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum ya secara cuma-cuma kepada negara, itu ada beberapa tempat. Itu datanglah ke kantor wilayah Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Kami akan memberikan OBH tempat kejadian di mana dan OBH-nya siapa. Dan mereka tadi memenuhi syarat yang Ibu Puri katakan. Kedua, ada di seluruh satker kami, yaitu ada Yankomas, pelayanan komunikasi masyarakat. Di situ teman-teman kami di pemasyarakatan dan keimigrasian juga ada ya, bisa memberi informasi tersebut.
Kedua, yang ketiga melalui tadi Ibu bilang bisa bersurat Bu ya? Iya. Secara tertulis ataupun lisan juga bisa Mbak. Jadi tempatnya ada dua, ada di Satker kami di seluruh Nusa Tenggara Barat, pemasyarakatan dan kantor imigrasi, dan satu lagi yang paling utama adalah datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. Akan kami kasihkan informasi yang sejelas-jelasnya OBH mana yang bisa membantu Bapak dan Ibu tersebut. Luar biasa sekali pemirsa, bagi Anda yang merasa memang membutuhkan bantuan hukum begitu bisa langsung ke kantor Kemenkumham ya untuk mencari informasi selengkapnya begitu, dan nanti juga dari Kemenkumham akan diarahkan kemana nanti organisasi bantuan hukum yang bisa memberikan bantuan hukum. Baik pemirsa, sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol dengan tema implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum bersama dengan Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Namun sebelum saya closing, saya ingin mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber kita yang sudah hadir. Silakan yang pertama Pak Syarif. Baik, saya sekali lagi menghimbau ke masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, jangan malu-malu atau segan-segan datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat untuk menerima informasi yang benar. Bagaimana mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma. Itu dari saya. Baik. Kemudian Pak Agus silakan. Baik. Sekalipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 ini adalah terkait dengan pemberian bantuan hukum, kami menghimbau untuk seluruh masyarakat sebaiknya janganlah berbenturan dengan hukum, dalam arti janganlah membuat masalah terhadap terhadap pelanggaran hukum. Jadilah masyarakat cerdas hukum, tertib hukum, dan berbudaya hukum. Baik. Silakan Bu Puri. Baik, sesuai dengan pelayanan publik yang kita untuk menuju WBK-WBM, tentunya kita harus memberikan pelayanan terbaik buat masyarakat, baik itu khususnya untuk masyarakat Nusa Tenggara Barat. Salah satunya adalah memberikan informasi bagaimana berkaitan dengan bantuan hukum itu secara gratis, tidak dipungut biaya. Silakan datang ke kantor wilayah. Sekian. Terima kasih Mbak. Baik, luar biasa sekali obrolan kita pemirsa hari ini. Namun saya tadi tertarik dengan closing statementnya Pak Agus begitu ya. Walaupun ada bantuan hukum, tapi kalau bisa jangan tersandung hukum, jangan bermain-main dengan hukum seperti itu ya. Baik, terima kasih 3 orang narasumber kita hari ini, Pak Syarif, Pak Agus, dan Ibu Puri. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Studio Lombok TV dengan tema obrolan kita sekali lagi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Saya Kak Islami beserta kru yang bertugas hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.